pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Dari senja hingga malam seperti ini adalah waktu yang paling banyak kita pakai untuk sekedar mengistirahatkan diri dan berkumpul bersama orang-orang yang kita kasihi. Sambil menikmati makan dan minuman ringan, yang salah satunya adalah kopi. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu spot yang paling sering dikunjungi oleh para penikmat kopi di Tanjung Selor, yaitu di Coffee Somnia. Kemudian bagaimana kondisi di Coffee Somnia? Yuk kita cek bersama. Pemirsa, ternyata di sini ada seseorang yang kita kenal. Dia salah satu cendekia yang ada di Kalimantan Utara. Yuk sekarang kita ajak ngobrol. Halo, permisi. Izin. Halo, Prof. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Maaf, Prof, karena kebetulan ada di sini, boleh enggak kita ngobrol-ngobrol santai? Boleh. Ikut ngobrol di dalam, Prof, ya? Boleh. Ya. Maaf ya. Oke. Silahkan duduk, Prof. Sini. Karena sudah ketemu profesor di sini, jadi bagusnya kita sekalian bincang-bincang santai. Bagaimana? Boleh ya? Profesor Dr. Insinyur Abdul Jabar Shah MSc, betul? Iya. Suatu kebanggaan, senang bisa ketemu Prof di tempat ini. Memang suka nongkrong di sini ya, Prof? Saya kan biasa jam 4, jam 5 nunggu maghrib. Oke, gitu ya. Ngobrol di sini. Jadi sampai Isya. Bisa. Biasanya apa yang dipesan nih, Prof? Kopi biasa. Kopi. Jadi pencinta kopi nih ya? Ya, kopi. Kopi apa yang biasa dipesan? Biasa kalau di sini kalau apa namanya Arabica itu ada gayo, ada macam-macam gitu. Oke. Rupanya penikmat kopi ya. Biasanya Sebelum Udin buka kopi, kita sudah sering bicara tentang kopi. Oke. Gitu. Berarti memang tahu seluk-beluk kopi ya, Prof ya? Enggak juga. Enggak juga? Tapi apa-apa. penikmat kopi Penikmat aja. kopi. Oke, Prof. Apa kabar dulu nih, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat Yang ya? penting itu bugar. Gitu. Bugar. Meskipun Sehat suasana. Sehat saja tidak cukup. Gitu, kalau tidak Yang penting bugar. Yang penting bugar. Oke. Boleh share ke kita nggak, Prof? Apa aja keseharian Prof selama ini? Kalau saya sehari-hari di kampus, ya. Kemudian ada juga kadang-kadang olahraga ya. Kemudian di Polda itu ada lapangan golf. Jadi sore jam 4 udah merumput lah. Iya. Kalau apa namanya dengan teman-teman di Polda. Berarti masih bertugas juga sebagai rektor? Ya, alhamdulillah masih nanti sampai 2024 lah. 2024. Oke. Sudah lama menjadi rektor, berarti banyak pengalamannya nih yang... Kalau saya oleh teman-teman itu dapat itu predikat rektor abadi. Rektor abadi. 10 tahun di Universitas Borneo, itu mau 8 tahun di apa namanya di Universitas Natara itu. Jadi dikasih kepercayaan yang cukup lama. Berarti ada suka dukanya nih, Prof. Waduh, dukanya banyak juga. Dukanya banyak juga. Boleh nggak dikasih tahu sama kita suka dan dukanya yang paling teringat nih, Prof, selama 10 tahun tadi ya menjadi rektor? Kalau di Universitas Borneo itu sukanya itu kita memulai sesuatu itu. Jadi bagaimana apa namanya kita membangun. Jadi di awal itu pikiran kita bagaimana anak-anak yang tidak bisa akses pendidikan bermutu itu ya. Jadi kita siapkan pendidikan bermutu itu bisa setara dengan universitas-universitas lain di luar Kalimantan Utara gitu. Jadi di awalnya itu yang memang kita benahi itu bagaimana membangun perguruan tinggi yang bukan apa adanya gitu. Salah satu yang membangun dari awal ya, Prof ya. Jadi orang datang itu bukan sekedar karena tidak ada tempat kuliah gitu. Iya. Tetapi ada sesuatu yang mereka cari di situ. Yang menarik di situ. Yang menarik itulah yang kita bangun. Oke.
Kalau tadi sukanya. Nah, ini cerita dukanya. Dukanya itu ketika saya mengawali pulang kampung itu, dokter tuh saya sendirian gitu. Oh gitu. 20 tahun yang lalu Baik. belum ada siapa-siapa di Kaltara ini. Itu bagaimana mengendos teman-teman itu pertama mau sekolah gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang mereka sudah banyak yang dokter nih. Kalau di Borneo mungkin sekitar 50 lebih gitu. Berarti udah termotivasi ya, ya, di Dok, sini juga sudah cukup lumayan banyak gitu ya. Jadi di Kaltara sudah lebih dari 100 sampai 100-an lebih lah yang sudah dokter. Alhamdulillah itu. Dengan kehadiran perguruan tinggi di sini, Kaltara sudah bisa diperhitungkan orang. Oke, sudah meningkat kualitas pendidikannya ya. Prof, ini ada satu hal yang menarik nih. Profesor ini adalah putra daerah, tapi saya dengar sempat menempuh pendidikan lanjut di suatu negara yang nun jauh di sana. Jadi di Jepang betul ya, Prof ya? Sebelum sampai ke Jepang itu, saya tuh gimana ceritanya? Pendidikan saya itu tuh, tadi mulai dari SD. Kalau di SD saya itu di perahu gitu. Di perahu? Iya. Maksudnya gimana, Prof? Ikut sama bapak itu di perahu. Oh, oke. Saya naik ke atas, itu sudah kelas 3 baru naik ke atas. Oke. Di Tarakan? Di Tarakan. Tarakan. Jadi saya itu sekolah kelas 3, kelas 4 langsung SMP. Oh gitu? Zaman dulu begitu, Prof ya? Bisa, kalau zaman dulu bisa. Oh iya, gitu. iya. Jadi karena sudah umur gitu kan, jadi saya langsung masuk SMP. Oke. Nah, saya baru mulai sekolah serius, bukan serius juga sih itu. Sekolah serius itu mulai SMP ya. Maksudnya secara formal? Secara formal ya. Masuk SMP gitu ya. SMP di mana ya, Prof? Jadi SMP saya sudah nggak ada lagi, SMP Fajar namanya. Oh dulu SMP Fajar, oke. Di Tarakan? Yang sekarang jadi SMP filial yang sekarang dulu. Filial. SMP 2 yang sekarang itu. Oke. Nah, kemudian saya masuk SMA. SMA dulu, SMA 273 namanya. 273. SMA 1 unik ya, SMA 273 ya. SMA 1 sekarang. SMA 1 sekarang, oke. Nah, kalau sekolah sih nggak pernah serius. Jadi selama 3 tahun sekolah di SMA itu buku saya cuma 1. Wah. Warna biru sabul biru itu, leces itu. Saya taruh satu-satunya diingat ya, Bro. Saya taruh di kantong aja. Itu nggak pernah ada isinya. Oke. Jadi kalau sekolah, kalau orang ulangan, saya juga ikut ulangan, alhamdulillah. Hampir tidak pernah mencatat segala macam itu. Itu sampai kuliah juga begitu. Kuliahnya di mana yang pertama nih? Saya pertama di Mula Warman. Mula Warman. Berarti dari Tarakan ke Samarinda ya? Oke. Saudara-saudara saya ke Jakarta gitu. Jadi mereka pulang udah bawa apa-apa, saya alhamdulillah. Saya pilih Samarinda aja dulu. Oke, Samarinda. Setelah itu saya dapat beasiswa selama di di Unmul itu. Saya dapat beasiswa PTA namanya, beasiswa pengadaan tenaga akademik. Oke, jadi calon dosen itu ya. Awalnya dapat Sport Smart. Kopi kita sudah datang. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Ini punya kopi. Ya. Banyak banget. Itu ngabisin gimana tuh biasanya kopi. Spesial. Ini yang dingin atau yang panas nih? Ini namanya apa? P60. Kopi apa nih? Kintamani atau apa? Kopinya apa? Gayo. Gayo ya. Gayo. Oke. Ya. Terima kasih. Silakan Prof sambil dinikmati. Jadi di awal itu saya dapat beasiswa Super Semar. Super Semar namanya. Yang yayasan Super Semar yang dibawa Pak Harto waktu itu presiden. Wah, itu tahun berapa ya, Prof ya? Tahun 78. Saya masuk ke tahun 78. 78. Saya belum lahir juga, Prof. Jadi saya selesai 81. Oke, 81. Jadi saya selesai itu 3 tahun 1 bulan. Alhamdulillah. 3 tahun 1 bulan, luar biasa. Kemudian saya lanjut ke Lambung Mangkurat. Oh, Lambung Mangkurat. Selesai itu saya jadi dosen di UNMUL.
tahun 85 saya diangkat jadi pegawai. Berarti itu S1-nya double gitu ya? Ya. Oh, double degree, oke. Insinyur itu ya. Oh ya, insinyur. Oh, dulu insinyur ya, Prof ya? Insinyur. Oke, dari situ tahun 92 saya tuh dapat kesempatan 92. kuliah di Jepang. Oke. Waktu itu belum ada internet, belum ada apa. Saya melamar itu di 8 kedutaan. 8 kedutaan? Iya. Wow. Saya sebarkan aja surat. Berarti itu memang ada dibuka begitu ya, Iya. Prof ya? Cari beasiswa, Cari profesor beasiswa. tertarik, kemudian mau ikut. Saya ikut tes itu ada 2 negara. 2 negara. Jerman dengan Jepang. Itu berbahasa apa nih, Dok? Kalau Jerman bahasa Jerman, kalau dia bahasa Jepang itu. Wow. Berarti sudah fasih Jerman dan Jepang nih, Bro. Nah, saya waktu pas pengumuman saya milihnya Jepang. Oke. Kenapa ke Jepang, Prof? Tidak ke Jerman? Pertimbangannya pertama karena saya juga sambil belajar bahasa Jerman. Oke. Agak susah juga gitu. Oke. Ternyata Jerman susah susah gitu ya. Tapi begitu sampai di Jepang lebih susah lagi karena ada tulisan kanji, tulisan hiragana gitu. Kemudian bahasanya juga kalau orang itu bicara tidak sampai habis kita juga nggak ngerti gitu. Oke, Prof. Menarik bagi saya ya, Prof. Karena di waktu itu kan seperti Prof bilang tidak ada internet, kemudian mungkin juga tidak banyak orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk pergi jauh, apalagi Prof putra daerah nih. Yang membuat berani untuk melangkah? Kalau saya dulu sekolah itu pulang cuma sekali. Oke. Jadi saya setelah lulus tahun 8 tahun saya pulang, itu saya berangkat lagi gitu. Pulang juga beberapa minggu. Jadi saya jarang pulang kampung. Nah begitu juga ketika di sekolah di Jepang itu saya cuma 7 tahun itu cuma sekali aja pulang. 7 tahun? Ya. Tidak pulang. Dan hanya sekali pulang dan langsung membawa gelar ya, Prof ya. Luar biasa loh. Ya. Dan untuk semua keperluan berarti ditanggung memangnya, Prof dari beasiswa? Dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Uang hidup sehari-hari juga, Prof? Iya. Termasuk semuanya gitu. Lumayan lah kalau kuliah di Jepang itu teman-teman pulang bisa beli rumah katanya. Oh, oke. Terus kemudian yang Prof bisa bawa dari sana waktu itu? Ya saya udah bawa istri pulang. Saya ada di sini. Bahwa yang penting itu ada sesuatu yang belajar di luar negeri dengan belajar di dalam negeri itu ada sesuatu yang kita bawa pulang itu. Karena di sana itu tidak seperti kita sekolah di sini gitu. Yeah. Kalau sekolah di Jepang itu kita berangkat jam 6 pagi pulangnya jam 6 pagi juga gitu. Jadi kuliah itu persis sampai 24 jam gitu modelnya. Kalau pembelajaran di sana itu kan kita belajar mandiri. Baik. Jadi di laboratorium itu full gitu. Jadi kalau begitu kita mulai riset, bisa 1 minggu juga udah pulang. Itu salah satu yang berbeda, Prof ya. Mungkin ada hal lain yang penting yang untuk kita ketahui tentang perbedaan pendidikan di sana dengan di sini. Ya, kalau pola pendidikan di sana itu adalah kalau yang seperti yang dikatakan Pak Nadiem itu ya, merdeka belajar, mereka memang punya kemerdekaan belajar gitu. Dia mau memilih model jenis pendidikan seperti apa gitu. Anak-anak itu memang sudah sejak dini sudah diajarkan untuk mandiri gitu ya. Kemudian sudah dimotivasi ya. Dan belajar betul-betul belajar merdeka belajar gitu. Jadi pola pendidikan dinamis itu lah yang mungkin yang diinginkan oleh Pak Nadiem ya. Kalau di Jepang memang pola pendidikan dinamis. Dan itu berhasil di sana. Iya, kalau di dalam kelas itu ribut tuh. Oh. Iya. Rame itu. Ramenya nih dalam arti menyimak banyak hal yang mereka diskusikan gitu. Kalau di tempat saya dulu belajar, kalau setiap hari Senin itu pasti ada
apa namanya diskusi gitu. Apa yang kita lakukan minggu lalu. Jadi hampir apa namanya setiap hari itu kepala kita dipakai lah. Baik, ada hal-hal baru ya yang kita peroleh setiap hari dari semua pendidikan di sana. Ya. Oke, Prof, itu cerita sedikit tentang pendidikan di Jepang ya, Prof ya. Kemudian sebagai seorang akademisi ya, rektor dan mengajar juga nih, Prof. Biasanya apa sih prinsip penting yang Profesor bagi untuk anak didik, Prof? Kalau apa namanya, kalau saya ya selama ini dengan para mahasiswa itu, saya membuka ruang buat mereka gitu. Jadi kita terbuka, jadi tidak eksklusif gitu sebagai seorang dosen. Maaf, jadi, Prof, kita boleh sambil minum, Prof? Ya. Silakan. Ini saya santai. Juga di dalam apa namanya proses pendidikan gitu. Saya awalnya datang ke sini itu tidak hanya sekedar untuk apa namanya mendidik mahasiswa gitu, karena juga teman-teman waktu itu kan anak yang sekarang jadi dosen itu kan mereka dulu kan masih muda-muda gitu. Jadi di samping mendidik dan membimbing mahasiswa, kita juga punya kewajiban untuk mendidik teman-teman itu bagaimana sih gitu, jadi seorang apa namanya pendidik gitu. Pendidik yang jadi baik. Seorang dosen itu di dalam diri seorang dosen itu kan melekat 3 kompetensi. Dia sebagai apa namanya pendidik, ya. Kemudian dia juga sebagai seorang saintis ya, sebagai seorang ilmuwan, juga sebagai seorang akademisi gitu. Nah, dia baru bisa menyebut dirinya sebagai seorang akademisi kalau dia sudah apa namanya melaksanakan pendidikan pengajaran dengan baik, melaksanakan tridharma lah, baru bisa dikatakan sebagai seorang akademisi. Oleh karena itu 3 kompetensi itulah yang harus dimiliki oleh seorang dosen gitu. Nah, di Universitas Kaltara sendiri kita sudah mulai membangun yang namanya budaya mutu. Gitu. Budaya mutu. Ya, jadi bagaimana apa namanya paling tidak memenuhi standar pendidikan yang betul lah begitu. Jadi dosen itu kita harapkan tidak hanya sekedar datang, mengajar, kemudian pulang begitu. Tapi bagaimana membangun komunikasi dengan mahasiswa, membangun komunikasi dengan masyarakat. Itu budaya mutu. Sorry jadi, Prof, ini boleh sambil diminum ya, kasihan Prof. Jadi sistem harus terbangun sih. Memang butuh waktu, jadi tidak serta-merta itu. Nah, yang paling penting itu dengan mahasiswa kita tidak membuka jarak gitu ya. Kemudian dengan para dosen juga begitu, dengan masyarakat juga apalagi gitu. Jadi pendidikan itu kita apa namanya kita bangun bagaimana karena pendidikan itu tidak hanya sekedar pengetahuan. Yang paling penting itu bagi saya bagaimana membentuk karakter seorang apa namanya calon calon sarjana itu. Jadi mereka begitu keluar dari perguruan tinggi, mereka sudah punya karakter. Jadi nanti dilepas di mana saja begitu. Sudah dengan karakter yang dalam situasi yang seperti apapun gitu ya, di dalam apa namanya tingkat kesulitan yang seperti apapun mereka harus bisa melalui. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita lakukan baik di Universitas Borneo maupun di Universitas Kaltara. Nah, anak-anak yang tidak mau mengupgrade dirinya seperti itu, nanti kelak juga akan mengalami kesulitan. Apalagi kan perkembangan dunia ini kan juga semakin cepat gitu. Oleh karena itu setiap lulusan itu harus mereka memiliki karakter sendiri. Memang anak-anak itu punya talenta masing-masing gitu ya. Oleh karena itu kalau di dalam sistem penilaian kita, jadi tidak hanya semata-mata skor akademiknya. Jadi skor akademik itu kita sebut kompetensi. Kompetensi. Yang kalau diukur itu ada UAS, UTS, tugas gitu. Nah itu ukuran kompetensi buat para mahasiswa. Katanya kita sambil menikmati, ya Prof. Ini namanya ngobrol santai karena kita sambil makan.
Menarik ya, Prof. Cerita hidupnya Prof ini. Kemudian banyak hal yang juga bisa dibagi karena ada banyak pengalaman yang sudah dialami. Tidak juga punya pengalaman begitu. Tapi kan setidaknya lebih dulu terjun di dunia pendidikan yang kami belum mengalaminya begitu. Begini. Itu panggilan sih. Panggilan, ya. Panggilan hati ya, Prof. Ya. Ya begitu. Jadi bukan karena tidak ada pekerjaan lain, baik. Tapi memang itu panggilan. Dan itu yang penting ya, Prof ya. Ya. Tanpa ada keseriusan panggilan hati, mungkin kita nggak bisa bertahan di seperti yang sekarang ya, Prof ya. Itulah yang ini kepada teman-teman itu ya. Jadi kalau kita bisa membesarkan perguruan tinggi itu, kita juga bisa besar di dalamnya. Nah, bagaimana menjadikan perguruan tinggi itu menjadi tempat orang bertanya. Jadi orang perguruan tinggi itu harus bisa menjadi menjadi rata-rata di atas orang lain. Gitu. Baik. Nah, kembali ke cerita tadi itu, cerita kompetensi. Selain kita menguji kompetensinya juga, yang kita ukur itu juga kepemimpinannya, kemudian karakter, kedisiplinan dan lain sebagainya. Itu kita ukuran. Jadi kita punya ukuran tersendiri di dalam mengukur mahasiswa itu. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan gitu. Jadi segala aspek. Iya. Berdasarkan tadi cerita Prof ya, mungkin Prof bisa share ke kita. Jadi menurut Prof selama ini, setelah melihat perkembangan teman-teman mahasiswa, ya terutama mahasiswa yang ada di Kaltara, kira-kira masih banyak hal yang perlu dibenahi nggak dari kalau dari mahasiswa? Segi anak-anak yang sekarang itu sangat beda dengan kami dulu ya. Iya, dengan kita dulu ya. Dengan kami dulu itu kan tidak ada nilai. Paling lulus dan tidak lulus gitu. Kita nggak tahu bagaimana nilai kita dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kalau sekarang kita melihat anak-anak itu, mereka punya talenta masing-masing gitu. Jadi kalau seperti yang anak-anak yang di luar ini kan anak-anak yang lulusan kita juga. Gitu. Tapi mereka juga sudah bagus-bagus. Mereka sudah bisa melakukan sendiri hal yang seperti ini. Bisa mandiri itu. Jadi tanpa harus kamu bikin ini, kamu bikin tanpa ini, disuruh, tanpa disuruh mereka sudah bisa punya kreativitas. Nah itu bedanya dengan lulusan tempo dulu gitu. Lulusan sekarang mereka lebih kesempatan dan kemampuan lebih banyak. Berarti ada perubahan yang lebih baik nggak? Ya, ada perubahan yang lebih baik gitu ya mereka yang sekarang. Nah, cuma nanti kan Kaltara ini kan tumbuh berkembang terus. Ya. Kalau anak-anak kita itu juga tidak memperbaiki mengupgrade diri gitu, nanti jadi penonton. Apalagi nanti Kaltara mau jadi pusat industri hijau gitu. Nah, jadi kita juga di perguruan tinggi harus mempersiapkan diri. Jadi model pendidikan yang seperti apa nanti yang nyambung dengan kebutuhan gitu. Itu yang harapan kita. Dan itu juga sedang kita garap sama Pak Bupati, sama Pak Gubernur gitu. Bagaimana pendidikan khusus pendidikan menengah, pendidikan tinggi yang ada di Kaltara itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan nanti jika betul-betul industri hijau itu terwujud di Kaltara. Baik. Oke, Prof. Tidak terasa, kita sudah cukup lama ngobrol santai ya, Prof ya. Dan mungkin sebagai seorang... Kita tanggal 22 itu ada wisuda. Oke, wisuda di Universitas Kaltara. Ini untuk angkatan kesekian, Dok? Saya lupa angkatan berapa yang di wisuda. Iya. Pokoknya itu tanggal 22 ya tadi ya. Ya Prof, sebagai seorang, kami menyebutnya cendikia ya. Ada... Boleh juga sedikit. Iya, cendikia yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan di Kalimantan Utara. Boleh dikasih saran, masukan yang baik untuk pendidikan kita? Ya,
secara alami itu ya pendidikan. Jadi pendidikan itu apa namanya untuk memutus mata rantai kemiskinan gitu ya. Jadi pendidikan itu apa namanya jalan menuju sukses gitu. Itu konsep itu masih berlaku, Prof ya? Jadi bagaimana orang yang tidak terdidik jadi sukses itu bisa dihitung dengan jari gitu. Tetapi orang yang sukses melalui dunia pendidikan itu banyak. Oleh karena itu apa namanya teruslah belajar. Jadi pendidikan itu tidak hanya di yang formal ya, juga informal kita juga bisa belajar di mana saja. Yang paling penting itu bagaimana membentuk diri gitu. Itu paling penting buat anak-anak kita gitu. Jadilah diri sendiri gitu. Nah, itu yang di dalam model pendidikan yang juga kita bentuk kepada anak-anak gitu. Jadi kita tidak memaksakan anak itu menjadi miniaturnya orang dewasa itu. Tetapi bagaimana anak-anak itu terbentuk karena memang dia punya talenta sendiri gitu. Dari dirinya sendiri. Ya, itu paling penting. Oke, kita boleh kasih plus, saya yang kasih plus buat Profesor nih. Terima kasih karena sudah berkenan ngobrol santai dalam program kali ini ya, Prof ya. Saya juga berterima kasih banyak nih dikasih kesempatan ngomong. Kalau saya disuruh ngomong, kalau disuruh nyanyi nggak bisa. Tapi kalau disuruh ngomong nggak putus-putus nanti kalau dari putus-putus gitu. Terima kasih banyak untuk semua sharing ilmunya bermanfaat ya. Profesor Dr. Insinyur Abdul Jabar Shah MSc yang menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah memenuhi obrolan santai hari ini. Demikian program Obras kali ini. Terima kasih. Akhirnya saya Tristan Ferdiani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk bersama kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak.